Assalamualaikum semuanya. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel biasa ya, channel Kyung AGP tentang problem catur. Dan problem catur kali ini bukan 3 langkah ya, 2 langkah atau 1 langkah. Dan ini problem sangat menarik teman-teman ya, yaitu pertarungan antara pion putih melawan benteng hitam ya. Dan di sini yang sangat menarik adalah kok putih bisa menang ya dengan satu pion, sementara raja hitam punya benteng bisa kalah. Oke teman-teman, sebelum kita melihat problemnya seperti apa ya, prosesnya seperti apa, buat yang belum subscribe silahkan subscribe dulu ya teman-teman ya. Please subscribe and like ya. Kalau suka dengan video ini silahkan like ya, silahkan di like aja, dan silahkan di share atau di komen ya. Nah teman-teman, problemnya seperti ini ya. Jadi raja putih berada di B6 beserta pionnya yang berada di C6. Kemudian raja hitam berada di pojok ya, pojok 1A, dan dia mempunyai benteng yang berada di D5 yang siap menggagalkan pion untuk menjadi perwira atau menjadi menteri ya. Baiklah teman-teman, sekarang mari kita lihat bagaimana solusinya yang luar biasa dari putih dan pemecahan problem ini ya. Mari kita saksikan sama-sama. Oke teman-teman, di sini putih mengawali langkahnya dengan memajukan pion ke C7 ya. Nah teman-teman, sekarang coba teman-teman perhatikan dan lihat ya, solusi yang terbaik buat hitam untuk menggagalkan pion supaya jangan berpromosi menjadi menteri atau perwira lainnya, kemana langkahnya ya. Dan di sini kita akan melihat percobaan-percobaan hitam untuk menggagalkan pion menjadi menteri atau perwira ya. Mari kita lihat sama-sama teman-teman, apa langkah terbaik hitam. Coba kita lihat. Nah teman-teman, di sini benteng hitam melakukan percobaan dengan melangkahkan ke D7 ya, namun terlambat 1 langkah karena pion sudah berpromosi menjadi menteri ya. Itu suatu langkah yang salah. Oke, sekarang kita kembali. Bodoh dan kesalahan fatal ya kalau seandainya benteng hitam berlari mencegat ke D8 ya teman-teman. Sudah ditentu ya teman-teman, dicaplok sama pion D7 ya, dan sekaligus berpromosi menjadi menteri. Sekarang mari kita kembali ke posisi semula. Dan di sini kemudian benteng hitam mencoba menghindari raja ya, supaya bisa melakukan skak dari arah jauh. Namun sia-sia ya, tetap saja menteri tidak bisa terkontrol oleh benteng atau raja, dan dia bisa berpromosi menjadi menteri atau perwira lainnya ya. Sekarang coba lihat ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, tetap saja ya benteng tidak bisa menjangkau raja atau melumpuhkan pion yang 1 langkah lagi menjadi menteri atau perwira. Nih coba lihat di sini ya, benteng ke sana dan selangkah lagi pion menjadi menteri. Oke, sekarang coba kita lihat lagi percobaan berikutnya benteng. Nah di sini ya, benteng ingin melakukan sekak dari jauh ya, supaya bisa mendapatkan menteri, gitu maksudnya ya. Namun di sini lihat kejeniusan putih, kecerdasan raja putih saat terus-terusan disekak oleh benteng. Nah teman-teman, di sini benteng hitam masih melakukan tes ya, percobaan-percobaan ke petak lain agar mendapatkan skakmat dan melumpuhkan menteri ya yang sudah berdiri di C8 ya. Sekarang bagaimana langkah raja putih dalam mengatasi serangan benteng yang terus-terusan ya skak ya di jalur 2 ya. Dan di sini pun raja putih mencoba menghindari percobaan serangan benteng hitam ini agar jangan sampai terjadi sekak menteri atau sekak benteng ya. Sebetulnya teman-teman di sini sudah terlihat jelas ya, putih sudah sangat unggul ya, karena dengan adanya menteri benteng bisa terkalahkan begitu ya. Namun di sini masih melakukan percobaan-percobaan skak oleh benteng ya. Tentunya buat hitam, langkah percobaan ini adalah bukan solusi terbaik ya, bukan langkah terbaik atau bukan langkah perlawanan terbaik ya teman-teman. Ini hanya mencoba saja ya, sampai dimana seandainya hitam melakukan skak seperti ini
untuk mendapatkan menteri atau mengalahkan Raja Putih, bisa atau tidak ya. Nah ternyata gagal teman-teman ya, seperti ini sudah terlihat jelas ya bahwa hitam gagal melakukan percobaan ini. Dan sekarang mari kita lihat kepada permainan aslinya ya, permainan langkah terbaik hitam di problem ini ya. Mari kita lihat ya seperti apa permainan asli hitam untuk melawan putih ini ya. Yuk kita lihat sama-sama. Sekarang mari kita kembali ke posisi semula untuk memperhatikan, untuk melihat dan menyaksikan permainan asli dari problem ini ya. Bagaimana solusi putih terbaik ya, dengan langkah yang luar biasa. Dan ini adalah problem yang unik ya, dan hitam pun melakukan langkah terbaik ya. Dan bagaimana seperti apa di akhir pertandingan ini, bagaimana putih memenangkan pertandingan ini, mari kita saksikan sama-sama. Nah teman-teman, ini adalah permainan aslinya ya, saat putih mengatasi serangan benteng untuk menggagalkan promosi pion yang akan menjadi menteri atau perwira. Coba lihat ini. Perlu teman-teman ketahui bahwa di sini adalah pion putih tidak dipromosikan menjadi menteri ya, karena kalau menjadi menteri maka akan terjadi seperti ini ya, bahwa hitam dan terjadilah draw remis ya. Nah itu teman-teman, makanya di sini putih pionnya tidak dijadikan menteri dan dia malah menjadikannya dengan benteng. Mari kita saksikan teman-teman, menghibur dan bisa mengambil pelajarannya. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya dan mengucapkan terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.